Zen. Ya Pak ya. Kenapa Fami? Oh, kamu aduh banget tuh. Nopo pasang sik benar Mas. Ngelup. Oh, ini nanti.
Cek cek cek. 1 2.
Cek, cek, cek. Nature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, anggota Komisi 7 DPR RI, yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Rektor Universitas Gadjah Mada, Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, para pejabat tinggi Madya dan Pratama, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Hadir pula bersama kita secara virtual, rekan-rekan media melalui aplikasi Zoom yang dapat kita lihat di layar. Selamat pagi untuk rekan-rekan media. Selamat pagi dan selamat datang di Gedung Geraha Sabha Pramana UGM dalam acara Bakti Inovasi Roadshow Mobile Lab BSL2 varian bus yang akan kita laksanakan pada hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
duduk kembali. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus harapan agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kita akan bersama-sama berdoa dipimpin oleh Bapak Syarif Hidayatullah MAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Ristek, Kepala BRIN, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Marilah pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini kita bersama-sama memanjatkan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada hadirin yang selain muslim diperkenan untuk berdoa dengan cara masing-masing atau dengan turut serta mengamini doa kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami semua tetap dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dapat menghadiri kegiatan kunjungan kerja Menristek, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional di UGM pada saat ini. Ya Allah, Ya Sami', Ya Mujibas Sa'ilin, Zat yang maha mendengar dan maha pengabul doa. Dengan hati yang khudu dan khusyuk, kami bersimpu dan bermunajat serta memohon kehadirat-Mu agar seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Semoga apa yang diperoleh dalam kegiatan ini akan bermanfaat bagi kehidupan kami di masa kini maupun masa depan, terutama dalam upaya pengembangan riset dan inovasi di Indonesia. Serta mudah-mudahan semua ini menjadi bagian dari amal soleh di sisi-Mu. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang maha pengampun dan penerima taubat. Ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami selama ini. Semoga Engkau menerima taubat dan mengabulkan doa serta permohonan kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menandai seperempat abad kebangkitan teknologi nasional dan dalam rangka merespon isu nasional pandemi COVID-19, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan Bakti Inovasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Bakti Inovasi dilakukan selain sebagai wadah promosi produk inovasi hasil karya anak bangsa, juga sebagai langkah evaluasi untuk kemudian dijadikan input penyempurnaan produk inovasi. BPPT bersama stakeholders telah mengembangkan inovasi laboratorium mobile biosafety level 2 varian kontainer trailer yang telah beroperasi di beberapa tempat Indonesia sebagai bagian dari Bakti Inovasi.
Kemudian untuk lebih menjangkau daerah yang membutuhkan, BPT bersama stakeholder mengembangkan mobile lab BSL2 varian bus dengan konsep yang sama yaitu mobile, aman, dan akurat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kepada Dr. Insinyur Hamam Riza MSc, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Mohon izin saya tetap menggunakan masker dalam penyampaian sambutan ini. Yang saya hormati Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, yang kami hormati Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun yang mewakili Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Insinyur Panut Mulyono, sahabat kami dari sejak lama, dan tentu saja kepada anggota yang terhormat, yang mulia Bapak Gandung, anggota Komisi 7 DPR RI, para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, Bapak Sesmen, Pak Sestama, para deputi di lingkungan Kemendristek, BRIN maupun BPPT, serta seluruh hadirin rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk menyampaikan laporan kepada Bapak Menteri dan Bapak Ibu semua dalam kaitannya dengan acara kita pada pagi hari ini. Karenanya kita tidak henti-hentinya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya, perkenannya kita hadir di UGM ini. Terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh jajarannya yang telah menerima kunjungan dari Bapak Menteri Riset Teknologi, Pak juga anggota Komisi 7 DPR, beserta seluruh kami dari BPPT, menyampaikan bakti inovasi mobile BSL2 varian bus yang ada di depan. Dan sebagai laporan singkat kami kepada Pak Menteri, bahwa Task Force Riset Inovasi COVID-19 yang telah kita awali di bulan Maret di bawah juga Konsorsium Riset dan Inovasi Penanganan COVID-19 yang di-lead oleh Pak Prof. Gufron, ini terus menghasilkan produk-produk inovasi. Dan yang terakhir ini adalah varian bus dari Mobile BSL2 yang akan melaksanakan bakti inovasi mulai dari Jakarta menuju Jogja, dan kemudian akan ke Bali dan Jombang, dan berakhir pada tanggal 30 Desember kembali ke Jakarta. Bapak Menteri, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti Bapak Menteri ketahui, kita sudah meluncurkan 3 varian bis, dan alhamdulillah saya sungguh mengapresiasi, sungguh bangga. Setiap kali kita meluncurkan BSL2 ini, Pak Menteri selalu hadir untuk meluncurkannya. Beri aplaus yang luar biasa. Mulai dari kontainer pertama di Ridwan Meraksa, malah Pak Menteri langsung swab di situ, ya, itu swab yang kita lakukan bersama-sama pada kegiatan tersebut. Kemudian hadir juga melepas kontainer trailer yang kedua menuju Rumah Sakit Angkatan Darat Putri Hijau Medan. Kita lepas dari Jalan Tamrin di depan gedung B.J. Habibie, dan kemudian kita juga datang ke Tangerang melepas kontainer trailer kepada Yayasan BUMN
yang dibawa ke Palembang, Pelaju tepatnya, untuk melaksanakan seluruh upaya kita meningkatkan kemampuan testing, ya. Karena memang kita tahu bahwa testing, tracing, kemudian treatment, dan kemudian kita lengkapi juga dengan deteksi. Insya Allah nanti kita akan ada vaksin yang akan segera menjadi sebuah upaya kita di dalam memutus dan mencegah pandemi COVID-19 ini. Dan karenanya pada kesempatan hari ini di UGM dengan Mobile BSL-2 varian bus tetap dilengkapi dengan negative pressure, sistem interlock, dan sistem kontrol ruangan otomatis, serta peralatan pemeriksaan spesimen seperti biosafety cabinet, PCR autoclave, dan peralatan lainnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa khusus untuk platform bus ini, peralatan-peralatan yang selama ini berada di luar, kalau ada di dalam kontainer itu seperti generator dan lain-lain, seperti sistem catu dayanya, kali ini di platform bus, ini semua terintegrasi di dalam satu platform. Oleh karenanya, pada varian bus ini, kita yakin bahwa mobilitas dan keamanan dari pengoperasiannya itu akan lebih meningkat dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya. Dan juga pada varian bus ini ada penambahan fasilitas ekstraksi RNA dengan metode magnetic beads, ya, yang dapat menggunakan reagen ekstraksi yang bervariasi. Jadi betul-betul merupakan open system yang kita terapkan di sini. Juga beberapa penyempurnaan sistem awatas. Bapak Menteri, Bapak Rektor, dan hadirin sekalian, harapan kami dengan kehadiran kami di UGM ini yang akan berlangsung hingga tanggal 19 Desember, ini kami harapkan menjadi bagian pertama dari upaya kami terus mengupayakan inovasi, melaksanakan hilirisasi, dan membuat kita betul-betul mampu dengan kemampuan kita sendiri, berdaya saing, mandiri, dan menghasilkan upaya-upaya masif di dalam pencegahan pandemi COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam laporan singkat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada Kemenristek BRIN yang telah hadir dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BPPT. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada kepada Profesor Panut Mulyono. Kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Menristek, Kepala BRIN, Profesor Bambang PS Brojonegoro. Yang kami hormati dan kami muliakan Gubernur DIY Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X atau yang mewakili saat ini hadir Pak Beni Suharsono MSI, Kepala Bapeda DIY. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Gandung Pardiman MM, tetangga saya, anggota Komisi 7 DPR RI. Yang kami hormati dan kami banggakan saudara saya
Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc, Kepala BPPT. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sarjito, Bapak Dr. Rukmono Siswihanto, MKes SPUG, dan yang kami hormati para deputi di Kemristek BRIN, Prof. Gufron beserta seluruh jajaran pimpinan Kemristek BRIN, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi hari ini kita dapat berkumpul secara luring terbatas dan secara daring untuk rekan-rekan yang lain dalam acara Bakti Inovasi Teknologi Roadshow Mobile Lab BSL 2. Dulu ketika kita masih kuliah, ketika ada profesor atau dosen yang pintar sekali, kita sebut dengan kamus berjalan, begitu ya. Saat ini yang berjalan-jalan ada laboratorium, kemudian juga nanti mungkin Pak Kepala BPPT ada mobile power plant dari nuklir atau yang lain-lain. Jadi dengan inovasi banyak yang bisa berjalan-jalan untuk memberikan fungsinya. Semoga acara ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, bagi bangsa dan negara. Atas nama Universitas Gadjah Mada, kami mengucapkan selamat datang Pak Menteri, Pak Kepala, Pak DPR, serta seluruh rekan-rekan dari Jakarta ke UGM, kampus di Bulak Sumur ini yang dulu didirikan untuk menunjukkan eksistensi tegaknya NKRI, dan sampai sekarang pun kita semua terus mengawal NKRI untuk mencapai kami yang dikembangkan oleh UGM. Itu sensornya masih dari sana, dari saya kira mudah-mudahan Pak Kepala BPT, Pak Menteri, dan DPR, kita mari semua kita bergotong royong membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih kompetitif untuk memenangkan persaingan global. Saya kira demikian. Sekali lagi kami senang sekali dengan acara ini, Pak Ketua, dan kami sangat mendukung dengan harapan bahwa kreativitas, inovasi kita, BPPT sebagai motor, Kemristek TV sebagai Kemristek BRIN sebagai pembuat kebijakan, maka insya Allah kita akan bisa maju dengan lebih cepat lagi. Selamat kepada semuanya. Ada khilaf dan salahnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Panu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak Inspired Story peneliti Universitas Gadjah Mada yang berhasil masuk dalam daftar Nature Stand 10 People Who Helped Shape Science in 2020 kepada Profesor Dr. Adi Utarini MSc MPh PhD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar. Mohon izin tetap menggunakan masker. Yang saya hormati Bapak Menteri Ristek BRIN Prof. Bambang Brojonegoro beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Kemudian anggota Komisi 7 DPR Bapak Gandung Pardiman dan Pak Rektor UGM Prof. Panut Mulyono yang saya banggakan, beserta para hadirin, para peneliti, pemangku kepentingan, dan juga ada calon peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Saya sungguh bersyukur dan berbahagia pada kesempatan ini dapat menyaksikan secara langsung acara Bakti Inovasi Teknologi, dan apa yang sebetulnya kami persembahkan melalui tadi Nature itu juga adalah bakti kami kepada Indonesia yang tercinta, kepada UGM, dan juga kalau di acara ini banyak teknologi terkait dengan COVID. Saya juga penyintas COVID dan suami saya juga berpulang karena COVID. Jadi ya ada banyak hikmah dan ujian pada waktu yang bersamaan. Dimuatnya tim penelitian ini dalam Nature sesungguhnya adalah penghargaan untuk seluruh tim peneliti yang kami menamai World Mosquito Program di Yogyakarta. Dan peran saya sebetulnya adalah memimpin para saintis ini dan juga berkomunikasi dengan para stakeholder. Pak Menteri, Prof. Bambang, ketika tahun lalu saya berkesempatan untuk bertemu Bapak pertama kali pada waktu itu di acara Habibie Award. Dan saat itu memang penelitian belum sampai pada kesimpulan. Dan alhamdulillah ini pada pertemuan yang kedua sudah ada hasil akhir dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa di wilayah kota Yogyakarta yang kami sebari nyamuk, jadi ini penelitiannya menggunakan nyamuk Aedes aegypti yang sudah ada bakteri alamiah yang disebut Wolbachia, itu angka kejadian demam berdarahnya turun 77% dibanding dengan wilayah yang tidak diberi intervensi ini. Jadi ini adalah sumbangsih kami untuk negeri ini, dan tentu yang pada akhirnya sangat penting adalah apa artinya bagi masyarakat. Masyarakat selama ini sudah melakukan pencegahan, pengendalian bersama-sama dengan pemerintah dalam program pengendalian demam berdarah, dan dengan adanya teknologi Wolbachia ini harapannya memang bisa memperkuat, melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Demam berdarah ini memang penyakit yang mungkin dalam bahasa gaulnya bandel begitu ya, obatnya tidak ada, sehingga dan Indonesia sudah berperang dengan penyakit ini sejak tahun 68. Berarti sudah 50 tahun kita menghadapi penyakit ini dengan setiap tahun hampir 100.000 kasusnya, dan kematian juga terjadi meskipun makin lama semakin menurun. Dari sisi biaya yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah itu fantastis kalau bagi saya, karena kita menghabiskan sekitar dalam perhitungan para ahli ekonomi kesehatan itu sebesar 381 juta dolar per tahun hanya untuk biaya pengobatan. Jadi kami berharap dengan teknologi ini bisa membantu penghematan biaya dan juga membantu untuk menghemat perawatan di rumah sakit. Dalam perjalanan 10 tahun ini, Pak Menteri dan juga Pak Rektor, berbagai tantangan yang kami hadapi, saya kira menambah kemampuan kami sebagai peneliti, dan kemarin saya dihubungi untuk diminta sedikit sharing pembelajaran. Saya kira yang pertama dan mungkin ini yang paling penting adalah bahwa peneliti dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini kami sampaikan karena kadang-kadang peneliti mungkin bahasanya bahasa langitan gitu, sehingga yang bisa mengerti mungkin hanya masyarakat ilmiah. Nah, saya kira pembelajaran kami yang sangat penting adalah bahwa peneliti harus bisa berkomunikasi dengan segala lapisan masyarakat, pemangku kepentingan, dan juga saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman media.
karena mereka yang membantu kami untuk menyebarluaskan hasil-hasil ini. Kemudian kami juga sangat merasakan uluran tangan pemerintah dalam berbagai kesempatan. Yang pertama adalah untuk mungkin memberi kesempatan pada kami para peneliti untuk dapat membuktikan. Dan di situ memang hasilnya bisa baik, bisa juga tidak terbukti. Tapi kesempatan untuk membuktikan ini saya kira sangat berharga bagi peneliti. Dan kemudian ketika hasilnya baik, alhamdulillah seperti yang kami temukan, ini juga sebagai peneliti saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya tugas peneliti sudah selesai. Karena sudah menghasilkan bukti 77%. Dan pada titik itu kami berharap pemerintah membuka jalan. Karena hanya pemerintah yang dapat membuat berbagai teknologi ini dirasakan oleh masyarakat luas. Dan kami sebagai peneliti ya kembali ke dunia peneliti untuk kemudian melanjutkan dengan peneliti-peneliti yang lain. Jadi ini harapan kami dengan hasil yang baik ini, mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga membuka jalan agar kemudian manfaatnya dapat diperluas ke seluruh Indonesia. Di akhir kami juga bangga karena penelitian ini didanai oleh keluarga Indonesia, keluarga Tahia melalui Yayasan Tahia, dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta beserta masyarakat, kemudian juga Kementerian Ristek BRIN. Ada beberapa titik kritis yang kalau tidak didukung oleh Kemristek BRIN saat itu, mungkin kami sudah tidak bisa berada di sini saat ini. Jadi terima kasih untuk seluruh tim. Kemudian juga di akhir, IP juga sebagai akademi yang sangat mendukung, dan tentu terakhir pengguna utama penelitian ini adalah Kementerian Kesehatan. Nah, sehingga kami berharap ini nanti bisa melengkapi, memperkuat program pengendalian dengue yang ada di Indonesia. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sehat-sehat selalu Pak Menteri beserta seluruh tim, Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor dan seluruh hadirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan Komisi 7 DPR RI kepada Dr. Andes HM Gandung Pardiman MM, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya banggakan, yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Kepala BPPT, saudara sekalian, Pak Gubernur atau yang mewakili, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Saya termasuk salah satu anggota yang getol dalam memperjuangkan secara signifikan anggaran penelitian Ristek ini. Jadi sampai kadang-kadang saya perang karena saya meyakini bahwa negara maju hanya akan diperoleh oleh penelitian yang diperhatikan secara signifikan. Jadi saya sangat bangga dengan menteri kita ini, ditambah ada tambahan tugas yang cukup strategis dari BRIN ini. Saya percaya Pak Menteri, di bawah Pak Menteri, maka Ristek dan BRIN ini mempunyai makna yang sebenarnya. Saya mengharapkan
agar supaya inovasi, bakti inovasi ini bisa bermanfaat untuk rakyat. Dan BPPT sudah banyak sosialisasi hasil-hasilnya. Ini saya sangat-sangat senang dan mengharapkan Pak Menteri agar supaya inovasi, kreativitas inovasi itu betul-betul dijalankan. Saya percaya Pak Bambang mampu untuk itu. Dan saya percaya Pak Bambang juga lobby-lobby Pak Penasnya untuk menaikkan anggaran penelitian ini. Saya sedih apabila kita dituntut untuk menemukan ini itu secara signifikan, tapi anggarannya tidak diperhatikan. Ini hal yang penting untuk kita cari politik anggaran. Mungkin saya salah satunya untuk memperhatikan betul ini Pak. Salah satunya saya. Mungkin Pak Menteri juga agak kaget kalau saya agak tinggi intonasi masalah anggaran begitu minim sekali, sehingga saya dalam bahasa Jawa terenyuh sekali. Yang namanya negara maju itu memperhatikan betul anggaran penelitian ini. Saya yakin Pak Menteri dengan kemampuannya bisa lebih sana sini, dan saya yakin Pak Jokowi menuju Pak Menteri sudah perjuangannya matang, Pak. Saya akan dukung sepenuhnya politik anggaran ini, dan kami juga akan melakukan lobby-lobby agar supaya pemerintah Pak Jokowi ini tidak hanya jalan tol saja yang jadi utama, tapi penelitian ini sebagai upaya yang sangat menentukan masa depan bangsa ini. Sampai demikian, dan mudah-mudahan bakti inovasi ini nanti berlanjut, tidak hanya seremonial ke tempat-tempat elitis, tapi juga pada masyarakat seperti BPPT yang selama ini bekerja sama dengan kami. Kami juga ucapkan terima kasih bantuan alat untuk warga Bantul, 3 alat bakso dan 1 traktor tangan. Untuk kesekian kalinya kami diberi bantuan atas nama masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya atas nama Komisi 7 sangat mendukung sekali langkah-langkah hasil inovasi ini. Namanya inovasi itu memang sebuah nama yang mengharuskan kita memeras otak dan bisa mencari kreativitas paling tinggi, Pak. Jadi saya percaya sepenuhnya Pak Bambang, mudah-mudahan pada era kepemimpinan Jokowi ini kita bisa memetik hasil emas di bawah Kementerian Ristek ini. Dan kepada BPPT jangan lelah untuk melakukan upaya-upaya konkret di dalam menghadapi COVID ini juga luar biasa pusingnya. Kalau dulu kita BPPT itu 2-3 kali sosialisasi, sekarang tidak ada karena dibagi-bagi anggota DPR-nya. Ini juga terasa sekali. Untuk itu mari kita mudah-mudahan COVID itu segera bisa kita hadapi, segera kita atasi dengan. Tapi di Jogja ini Pak Gubernur, ini juga perlu pengetatan. Sekarang hari ini tambah 124 yang kena. Ini soal merahnya agak merah total, terutama Sleman. Ini juga PR tersendiri agar Jogja ini tetap menjadi tempat yang teduh bagi semua yang ada di Jogja. Tidak ada was khawatir sama sekali. Sampai demikian Pak Rektor, terima kasih. Bu Profesor tadi, terima kasih. Nanti juga perlu tindak lanjut hasil untuk mengatasi demam berdarah. Dan terima kasih Pak Rektor di Gajah Mada telah
berhasil mendeteksi dengan sebulan nafas kita disebul, mudah-mudahan ini lebih ringan dan biayanya bisa ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, selamat untuk Pak Menteri dan BPT Gajah Mada, dan selamat untuk sahabat saya Profesor Ali Gufron yang sejak dari awal saya selalu bekerja sama dengan kita semua, baik waktu di Restek di komisi saya 9 dulu mengatasi BPJS-nya. Nah, saya ucapkan terima kasih, sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mohon kepada Bapak Gandu untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya yaitu penyerahan teknologi tepat guna dari Komisi 7 DPR kepada perwakilan masyarakat. Untuk itu kami mengundang Ibu Niken Wismayana dan Bapak Sepa Darsono untuk menuju ke depan. Adapun teknologi tepat guna yang akan diserahkan yaitu berupa 1 unit traktor portable dan 3 mesin pembuat bakso. Program ini dilaksanakan di 51 kota di Indonesia dan kota Yogyakarta termasuk di dalamnya menerima program teknologi tepat guna ini. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih kepada perwakilan masyarakat. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ibu Niken dan Bapak Sepa dapat kembali ke tempat. Selanjutnya yaitu penyerahan Talenta Inovasi Award kepada 2 orang mahasiswa yang terpilih, kepada Fatimah Nur Aini dari Universitas Ahmad Dahlan dan Adit Saputra dari UIN. Kami silakan untuk menuju ke depan. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Gandu untuk menyerahkan program Talenta Inovasi. Beasiswa Talenta Inovasi ini merupakan bantuan dana kepada mahasiswa berprestasi untuk penyelesaian tugas akhir penelitiannya. Total ada 35 penerima Talenta Inovasi Award ini. Terima kasih. Kepada perwakilan mahasiswa kami silahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya yaitu penyerahan produk difusi inovasi dari Menristek Kepala BRIN kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Untuk itu kami mengundang Menristek dan perwakilan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menuju panggung. Adapun produk yang diserahkan terdiri dari 1 unit robot Raisa yang akan diserahkan untuk RSUP Dr. Sarjito, kemudian ada 60.000 stick flock swab, 4.000 pack Riga, dan 200 paket imunitas. Dapat Bapak Ibu saksikan di depan ada robot Raisa, robot Medical Assistant ITS Unair yang merupakan robot servis, dapat digunakan untuk mengantar makanan, obat, barang kepada pasien dalam ruang infeksius, seperti ruang isolasi pasien COVID-19, juga dapat dioperasikan di ruang ICU untuk mewakili tenaga kesehatan memantau pasien. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan Kepmen Vaksin kepada UGM. Untuk itu kami mengundang Rektor UGM untuk menuju ke atas panggung.
Untuk selanjutnya kami mengundang Kepala BPPT dapat menuju ke atas panggung untuk dapat melakukan foto bersama dengan Menristek, anggota Komisi 7 DPR, Rektor UGM, dan perwakilan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami persilakan, Pak. Gimana, Mbak? Ya, kepada rekan-rekan fotografer, kami silahkan untuk dapat mengabadikan. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, kita akan simak bersama arahan Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Profesor Bambang PS Brojonegoro, PhD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gandung Pardiman, anggota DPR RI Komisi 7, yang terhormat Pak Rektor Universitas Gadjah Mada, beserta segenap jajaran pimpinan, Kepala BPPT, segenap jajaran pimpinan BPPT, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bapeda, para pejabat Kemenristek BRIN, para dosen, peneliti Universitas Gadjah Mada, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Baru saja kita menyaksikan beberapa upaya untuk diseminasi hasil riset dan inovasi yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi bangsa dan negara dan terutama bagi masyarakat. Kalau kita lihat yang pertama mengenai upaya BPPT untuk menyediakan lab dengan kategori BSL 2, Biosafety Lab 2 yang mobile, maka ini adalah upaya kita untuk terus berupaya menanggulangi COVID-19. Salah satu upaya yang harus dilakukan terus-menerus meningkatkan testing. Tadi Pak Gandung sudah menyampaikan di Jogja sendiri ada penambahan satu hari, mungkin kemarin 124 orang. Dan kita lihat kemarin di Indonesia bertambahnya mungkin salah satu yang tertinggi, di atas 7.000 orang atau karantina. Disitulah pentingnya testing. Dan kita tidak boleh menganggap enteng atau menganggap, oh kalau daerah tertentu kelihatannya kecil COVID-nya. Ini tidak bisa kita anggap enteng, karena ternyata kadang-kadang penyebarannya terjadi justru di daerah yang sebelumnya penambahan yang terinfeksinya sedikit. Saya perhatikan provinsi per provinsi, kadang-kadang ada daerah yang di awal-awal atau mungkin sampai pertengahan dianggap, oh provinsi ini kecil kok penambahan COVID-nya, jadi nggak perlu penanganan yang ekstra gitu. Tapi kemudian terjadi lonjakan, dan kesimpulannya adalah ketika mereka tuh masih kecil, bukan berarti yang terinfeksi memang sedikit, tapi yang terjadi adalah tingkat testingnya rendah, sehingga yang terinfeksi tidak terdeteksi atau tidak bisa segera dilakukan penanganan. Dan karena mereka tidak terdeteksi positif, maka mereka melakukan kegiatan dengan bebas, kadang-kadang juga tidak disiplin dengan 3M, terjadilah penyebaran yang membuat provinsi yang mungkin tadinya warna hijau, naik kuning, orange, sampai akhirnya jadi merah. Atau istilah Pak Gandung tadi jadi merah mendekati merah total, mendekati hitam. Nah itu terjadi karena kita abai atau underestimate terhadap pentingnya testing. Jadi kita tentunya
dari sisi riset harus mulai berpikir bagaimana caranya supaya testing itu bisa lebih masif. Mungkin kalau cara berpikir logisnya gampang, bangun aja lab BSL-2 sebanyak-banyaknya, karena memang itu persyaratannya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa membangun lab BSL-2 itu memakan waktu dan juga membutuhkan tenaga yang memenuhi syarat untuk bekerja di lab tersebut. Ya. Dan jumlahnya juga tidak bisa sedikit, karena kita mau labnya lebih produktif, maka yang kerja juga harus lebih banyak. Nah, tentunya tidak mudah menyebarkan lab ini di Indonesia yang memang luas, ya, secara wilayah dan tersebar. Ya. Problem di Indonesia adalah Indonesia itu luas, sehingga konsentrasi penduduknya tersebar, sehingga kalau kita ingin menempatkan tempat-tempat testing, otomatis penyebaran juga sangat banyak. Dan kadang-kadang membangun lab untuk kelompok masyarakat yang mungkin tidak terlalu banyak, akhirnya menjadi prioritas yang di bawah, alias tidak akan dibangun. Akibatnya testing mulai menjadi rendah. Mobile lab itu adalah jawabannya untuk negara seperti ini. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita perhatikan daerah ini dynamic. Ada yang sudah merah, ada yang masih hijau, tapi yang hijau bisa jadi merah, yang merah bisa turun menjadi oranye, kuning, dan bahkan kembali menjadi hijau. Jadi artinya dengan pergerakan ini, mobile lab itu sangat dibutuhkan. Dan ini bisa menjawab segera kalau ada daerah yang sangat kekurangan lab. Daerah yang tadi cuma punya satu lab BSL-2, tahu-tahu dia naik statusnya menjadi oranye atau merah, otomatis dia harus menambah tes untuk mencegah penularan yang lebih banyak. Membangun BSL-2 tentunya tidak mudah, maka harus punya mobile lab ini. Dan saya terima kasih BPPT tidak berhenti hanya pada upaya pertama, ketika kita sama-sama meresmikan yang versi kontainer. Ya. Waktu itu buat saya itu suatu hal yang luar biasa. Tapi kemudian kita juga menyadari kontainer itu mindah ini susah, ya, tidak mudah memindahkan kontainer, apalagi kalau tempatnya jauh. Mungkin kontainer cocoknya Pak Hamam kalau kita butuh mau kirim ke Sumatera, Kalimantan, karena bisa dibawa dengan kapal, ya. Tapi untuk tempat-tempat di Jawa atau tempat-tempat di satu pulau yang kadang-kadang pergerakannya tinggi dalam konteks terinfeksi COVID, maka mobile ini harus benar-benar mobile, ya. Sehingga kontainernya saya terima kasih mulai di-upgrade dengan satu paket dengan trailernya, ya, sehingga menjadi semacam truk yang bisa mulai bergerak. Tapi tetap saja trailer dan segala macam itu masif bentuknya, besar, ya, dan barangkali juga masih kurang praktikal. Nah, dengan kerja keras teman-teman BPPT yang tidak pernah berhenti kreatif untuk mencari solusi, akhirnya keluar versi yang menurut saya sudah barangkali mendekati ideal, ya, versi bus, ya, seperti yang terlihat di depan gedung ini. Dengan versi bus, saya harapkan upaya kita untuk testing akan makin baik dan bisa cepat dipindahkan. Katakan misalkan Provinsi DIY punya satu lab ini. Nah, tinggal nanti pihak Pemprov melihat di mana titik-titik yang sedang mengalami peningkatan dan bagaimana kondisi di daerah di mana bis itu berada sekarang. Misalkan bis ini sekarang di Sleman, ya. Tadi Pak Ganung mengatakan Sleman ini juga tinggi sekali. Berarti bis ini sementara nongkrong dulu di Sleman. Melakukan pengetesan yang bisa sampai berapa per hari? Sampai 500 spesimen per hari, ya. Nah, kalau kemudian ada tendensi misalnya Sleman menjadi orange atau barangkali lebih baik lagi menjadi kuning. Tapi Bantul tahu-tahu naik menjadi dari kuning misalkan jadi orange atau orange jadi merah. Maka bis ini dipindah dari Sleman ke Bantul, ya, untuk segera meningkatkan kapasitas testing di Bantul. Nah, nanti kalau misalnya Kulon Progo, ya, Gunung Kidul dan seterusnya,
Jadi disitulah pentingnya peran mobile lab ini, dan juga saya ingin menyampaikan kepada Pemprov, ya, pemerintah daerah, menurut saya, ya, untuk Pemprov seperti Jogja, apalagi Pemprov yang lebih besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lain di luar Jawa, menurut saya sudah layak untuk paling tidak punya satu, ya, mobile lab ini, ya, untuk bisa mengcover kekurangan yang dimiliki lab BSL-2 yang ada, yang barangkali ada di rumah sakit, ada di fakultas kedokteran, ini harus di backup. Jadi dia fungsinya sebagai backup, terutama kalau ada kondisi yang luar biasa. Nah, namun saya mau curhat sedikit ke Pak anggota DPR Komisi 7, ya, yang saya ingat sekali, ya, karena saya waktu itu masih baru jadi Menteri Ristek, biasanya ketemu Komisi 11 yang sudah kenal karena di Bappenas dan di Keuangan, saya itu dimarahin sama Pak Gandung. Saya dalam tanda petik dituduh Pak Gandung waktu jadi Menteri Keuangan sama Bappenas membuat anggaran Ristek jadi kecil, ya. Ya, mungkin ada salah saya karena mungkin tidak bisa memperhatikan sampai detail bagaimana alokasi anggaran, ya. Nah, tetapi poinnya adalah untuk bisa mendukung riset dan inovasi ini, kepedulian pemerintah itu penting. Nah, kenapa saya ingin dalam tanda petik ngadu sedikit ke Pak Gandung? Kami ini sejak pertama kali BPPT punya yang versi awal, kontainer, sudah langsung menghubungi terutama waktu itu gugus tugas atau sekarang namanya Satgas. Saya sudah sampaikan ke Pak Doni, Pak, kita sudah punya versi ini. Dan menurut kami, ini harus segera disebarkan di Indonesia. Karena tadi pergerakan tes, karena waktu itu kan belum terlalu banyak yang jumlah yang terinfeksi COVID. Ini harus segera, supaya kita segera melakukan upaya preventif. Testing orang sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa mencegah penyebaran. Ya. Tapi sayangnya entah kenapa, gugus tugas waktu itu kok malah pakai jasa mobile juga, Pak, tapi mobilnya cuma level high-ACE kali ya. Level high-ACE, jadi high-ACE yang diisi mesin gitu loh, Pak Gandung. Dan itu sebenarnya berbahaya sekali. Karena yang kita urus ini bukan plastik, bukan sesuatu yang aman-aman saja. Yang kita urus ini virus, ya. Jadi virus yang berbahaya, baik berbahaya buat tenaga yang ngerjakan, dan kalau nyebar, berbahaya untuk sekeliling dari mobil lab itu. Kalau itu benar-benar mobil, ya, bukan mobile tapi mobil. Nah, itu yang sempat dipakai. Dan kemudian saya dapat kabar belakangan kualitas pemeriksaannya pun kurang baik, sering salah, ya. Karena saya juga mempelajari kalau lingkungan labnya tidak benar-benar steril, tidak benar-benar dijaga, maka sedikit aja kontaminasi ke virusnya, itu bisa membuat hasilnya beda. Harusnya negatif jadi positif atau positif jadi negatif. Ya. Nah itu yang terjadi. Ya. Dan kemudian setelah sampai BPPT bahkan membuat yang versi bus, ya sayangnya respons dari user itu masih kurang positif. Ya. Padahal inovasi ini seperti yang Pak Gandung katakan, Pak Rektor juga tekankan, ini kita buat untuk kepentingan masyarakat. Ya. Kalau yang tadi bikin jasa pakai mobil high-ACE tadi, itu ya sorry to say, itu komersial. Ya. Mereka istilahnya mumpung memanfaatkan pemerintah lagi butuh tes besar-besaran, maka dia tawarkan konsep mobil tadi. Ya. Nah kalau kita, karena sudah dapat anggaran yang didukung oleh Pak Gandung, BPPT membuatnya karena kita punya passion. Passion, kita punya hati untuk ikut mengatasi masalah COVID-19. Dari kemampuan kita, dari sudut kita. Ya. Nah itu yang kadang-kadang Pak Gandung dan Bapak Ibu sekalian, itu yang ironis dalam dunia penelitian kita dan inovasi. Kadang-kadang kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Prof. Adi Utarini untuk menemukan solusi dari masalah. Tapi kadang-kadang ketika solusinya sudah ditemukan, dampak di lapangannya itu kurang dirasakan. Karena
yang mengeksekusi, saya setuju sekali tadi dengan istilahnya Prof. Utarini, peneliti tugasnya ya mendeliver ini temuannya. Nah, kalau soal operasional kan bukan peneliti, itu adalah pemerintah ya yang membuat kebijakan. Misalnya Kementerian Kesehatan atau dalam konteks kami adalah gugus tugas atau satgas. Tapi kalau hasil penelitian itu atau hasil inovasi itu sudah lahir tapi tidak dibawa, diimplementasikan dengan passion yang sama, maka itu yang kadang-kadang membuat semangat teman-teman peneliti, prekayasa, inovator itu menjadi agak surut. Ya. Karena saya tahu dari dalam hati mereka, ya, karena saya sendiri juga pernah dosen, pernah peneliti, kalau kita melakukan penelitian, ya pasti ada keuntungan buat pribadi. Kita bisa naik pangkat, ya, sebagai dosen. Kedua, ya pasti ada apalah honor atau tambahan penerimaan yang mungkin kita nikmati. Tapi tidak lebih dari itu, ya. Kita tidak bermimpi jadi konglomerat ketika kita melahirkan suatu hasil riset atau inovasi. Yang kita inginkan, yang paling membahagiakan saya yakin dari semua peneliti prekayasa dan inovator di Indonesia, kalau hasil temuannya dipakai dan bermanfaat. Ya. Sesimpel itu. Ya. Jadi saya harapkan dengan dukungan, saya tahu Komisi 7 sangat mendukung upaya untuk pemakaian dari hasil-hasil inovasi. Ya, kalau misalnya yang bis ini pun ternyata kurang mendapat respons atau dianggap ya it's a nice to have, tapi tidak benar-benar dipakai, ya bagaimana lagi, ya? Karena kalau kita mengandalkan anggaran kita juga seperti yang Pak Gandung bilang, tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita membuat dan membagi-bagikan begitu saja karena memang tugas kita bukan membagikan mobile lab ini, tugas kita adalah melahirkan mobile lab yang kita harapkan dipakai oleh user yang tepat. Ya. Dan juga saya berharap selain Satgas, Pemda sebenarnya pandemi ini harus tetap kita perhatikan dengan awas sampai herd immunity karena vaksin itu tercapai. Tanpa itu jangan pernah kita kendor. Dan bagian kita kendor adalah testing harus banyak. Dan saya juga apresiasi teman-teman UGM yang melahirkan Ginos yang tadi juga saya coba. Saya juga pernah mencoba Pak Rektor waktu di Metro TV. Ya, menurut saya ini juga suatu temuan yang luar biasa. Dan Prof. Kuat dan Dr. Dian, ya, yang melahirkan alat Ginos ini, saya juga ngobrol dengan mereka. Mereka juga tidak punya motif komersial membuat ini. Tujuannya simpel, pendeteksian cepat dan akurat. Ya. Dan satu lagi hebatnya adalah murah. Ya. Mungkin paling murah dari semua deteksi yang bisa kita temukan saat ini di Indonesia. Nah, mudah-mudahan izin edar Kemenkesnya segera keluar, karena saya tahu masih berproses, dan mudah-mudahan Januari sudah bisa dipakai secara luas, ya, dan mudah-mudahan kembali lagi makin membuat upaya kita dengan testing, tracing, dan nantinya treatment itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dengan masa pandemi yang dikatakan Pak Rektor blessing in disguise itu betul sekali. Banyak sekali hasil temuan inovasi yang akhirnya terkait langsung dengan kebutuhan untuk COVID. Mungkin semangatnya adalah substitusi impor, ya. Jadi yang disampaikan Pak Gandung tadi, kita mungkin fokusnya sekarang adalah bagaimana kita mandiri di dalam teknologi, ya. Jadi tidak sedikit-sedikit istilahnya kalau punya uang mendingan beli. Nah, ini yang kadang-kadang mentalitas yang harus kita rubah. Karena mentalitas itu masih banyak. Kalau merasa punya uang, ada butuh apa, ya udah simpel beli. Ya. Nah, ini harus kita ubah bahwa kalau ada yang kita butuhkan dan kita belum bisa, kalau jangka pendeknya silakan beli. Tapi jangan beli itu adalah solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Cukup jangka pendek, menengah, panjangnya, artinya kita harus belajar ya bagaimana melakukan substitusi terhadap yang kita nggak punya ini, ya supaya nggak nanti
orang-orang luar itu hobinya datang ke Indonesia karena Indonesia pasar yang besar, pasar yang bukan hanya besar, pasar yang ramah, tapi ramahnya tanda petik, ya, karena hobi sekali kita membeli segala sesuatu itu impor. Ya, nah ini tugas kita semua sebagai peneliti, perekayasa, inovator. Ayo kita upayakan agar Indonesia lebih mandiri dalam bidang teknologi apapun, ya. Termasuk teknologi tepat guna yang tadi baru disampaikan Pak Gandung kepada penerima di DIY ini. Ya. Jadi itulah yang harusnya menjadi cita-cita kita semua. Dan sebagai Menristek, saya juga turut bangga Prof. Adi Utarini atas dipilihnya Ibu sebagai salah satu dari 10 orang di dunia yang berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang diteliti oleh Ibu Adi Utarini ini adalah sebenarnya mengingatkan kita bahwa COVID is not the only problem. Ada problem yang sebenarnya lebih mengakar di kita, dan sampai hari ini kita masih kerepotan mengatasinya. Demam berdarah, ya, yang tiap tahun makan korban, meskipun menurun, tapi tetap saya tahu ada musim-musim tertentu dalam setahun di mana kita semua harus awas sekali, harus hati-hati sekali terhadap demam berdarah. Dan satu lagi, memang belum ada obatnya, yang ada mungkin terapi. Ya, biasanya orang yang ketahuan dideteksi bisa lebih cepat demam berdarah, biasanya diberikan transfusi darah ya untuk mencegah penurunan darahnya itu sendiri. Nah, tetapi yang saya pelajari dari lembaga Eijkman, mereka mencoba membuat vaksin demam berdarah, tetapi sulitnya setengah mati. Ya, jadi bukan masalah Indonesianya, membuat vaksinnya memang sangat sulit. Entah karena ya teorinya mungkin Prof. Adi Utarini atau Prof. Gufron lah yang lebih tahu. Tapi itu yang dijelaskan. Jadi sampai karena belum ada vaksinnya, maka apa yang baru dijelaskan Prof. Utarini dengan waktu itu saya ingat sekali di Habibie Award di Hotel Meridian Bu ya, kalau nggak salah di depannya itu Bu Adi Utarini menjelaskan mengenai eksperimen nyamuk tadi ya, nyamuk Aedes aegypti yang diberikan treatment sehingga akhirnya ketika nyamuk itu menggigit kita tidak membuat kita kena demam berdarah, bahkan case-nya turun sangat jauh. Nah, mudah-mudahan ini dipakai nasional ya. Karena ini kan penyakit tropis ya. Penyakit tropis dipakai nasional sehingga mudah-mudahan demam berdarah tidak lagi menjadi ancaman ya. Karena terus terang hidup kita akan jadi berat. Di satu sisi kita masih takut COVID, takut demam berdarah, ya. Jadi kalau udah terlalu banyak takutnya, nanti kita juga nggak produktif secara ekonomi. Ekonominya juga akan terpengaruh. Jadi marilah kita dorong hasil-hasil penelitian inovasi Indonesia ini agar benar-benar dipakai, diimplementasikan, dan insya Allah bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia. Dan terakhir, saya ucapkan selamat kepada BPPT yang telah berhasil meluncurkan bis untuk kategori bis untuk BSL 2. Selamat atas kerja keras BPPT. Selamat kepada UGM yang selalu juga tidak pernah ketinggalan di dalam bidang inovasi, ya. Terutama terakhir yang saya really appreciate itu adalah Jinos, dan yang juga barusan disampaikan oleh Prof. Adi Utarini, ya. Jadi dalam sehari ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat, ya, kampus yang dipimpin Prof. Panut ini sudah melahirkan menurut saya 2 inovasi yang luar biasa, Jinos dan penanganan demam berdarah, ya. Nah, mudah-mudahan kiprah UGM terus berlanjut, terus meningkat, ya. Apalagi Pak Panut ini punya agen di kantor saya, mantan dekan kedokteran, ya, yang selalu mengingatkan UGM bisa ini, UGM bisa itu, ya. Jadi Pak Panut setiap kali saya bicara kayak kita perlu ini, perlu itu, mantan dekan kedokteran itu selalu katakan, oh UGM bisa ini Pak, UGM bisa ini. Nah, tapi ya bersyukur karena akhirnya yang katanya bisa ini, bisa itu jadi beneran gitu ya, jadi inovasi ya. Jadi selamat kepada para peneliti dan dosen UGM. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Menteri atas arahan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab media, Pak. Karena waktu yang terbatas, ada 3 pertanyaan saja yang akan kami sampaikan. Yang pertama dari Marta Antara, bagaimana mewujudkan mobile BSL-2 varian bus ini bisa segera ada di daerah-daerah minim fasilitas untuk mempercepat penanganan 3T, tracing, testing, dan treating. Kak. Ya, ini Pak pertanyaannya. Baik, untuk Saudari Marta, seperti yang tadi saya sampaikan dalam pidato barusan, perlu keberpihakan baik dari Satgas dan juga Pemda. Ya, misalkan untuk daerah-daerah yang remote itu mungkin bisa Pemprov, ya. Dan saya rasa akan baik sekali kalau misalkan Satgas itu punya armada dari mobile lab ini dalam bentuk bis, dan mungkin Pemda, Pemprov itu at least punya 1, ya, sehingga dia bisa mobile, bisa segera menutup kekurangan testing di daerah-daerah yang kebetulan kondisi pasien COVID-nya sedang meningkat, ya. Dan ini kami sudah approach Pak Doni Munardo langsung, ya. Pak Doni juga yang waktu itu melepas bis ini di kantor BNPB, ya, sehingga mudah-mudahan ada follow up. Tapi juga saya menghimbau kepada pemerintah provinsi. Nah, kebetulan saya sedang ada di Jogja, saya menghimbau Pemprov DIY untuk juga berpikir mengadakan paling tidak 1, ya, karena ini sudah lengkap bisnya, sudah lengkap dengan isinya, baik untuk ekstraksi RNA maupun untuk mesin RT-PCR-nya, ya. Jadi nggak ada yang kurang dari sini. Semua tes bisa dilakukan dengan kapasitas sampai 500 sampel per hari. Demikian. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dulu ya Pak, sebelum untuk dari Haris, dari Harian Kompas, bagaimana perkembangan vaksin merah putih sampai saat ini? Ya, untuk vaksin merah putih, tadi kami baru saja memberikan keputusan Menteri kepada UGM sebagai salah satu institusi yang akan mengembangkan vaksin merah putih dengan menggunakan platform, kebetulan UGM menggunakan platform protein rekombinan. Nah, tetapi dari yang sudah berproses, kami memperhatikan ada 3 yang paling cepat, dan itu sudah kami evaluasi juga kemarin, dari Lembaga Eijkman, dari Universitas Indonesia, dari Universitas Erlangga. Nah, perkiraannya ketiganya itu punya potensi menyerahkan bibit vaksin ke Bio Farma di triwulan 1 tahun depan, ya. Dan harapannya kami sudah komunikasi dengan Bio Farma, komunikasi dengan BPOM, kita akan melakukan upaya percepatan untuk ininya, untuk untuk uji klinis, ya. Tetap dengan memperhatikan semua protokol yang dibutuhkan, tetapi kita upayakan agar pelaksanaannya bisa lebih cepat, dan harapannya akhir tahun 2021 sudah bisa diproduksi dan diberikan kepada penerima vaksin. Iya, terima kasih Pak Menteri. Terakhir Pak, dari Medcom, Mas Arga, soal Genos UGM ini bagaimana perkembangan proses pengujian dan kapan ditargetkan memiliki izin edar? Ya, saat ini pihak UGM sedang mengurus izin edar ke Kementerian Kesehatan, karena mereka juga sudah selesai melakukan uji validasi. Uji validasi itu membandingkan ada orang yang dipilih, nah orang itu diambil swabnya, dites dengan PCR, tapi dia juga diminta untuk menghembuskan nafas dan dilihat konsistensi hasilnya. Ya, nah dari pengamatan atau hasil sementara, karena hasil formalnya tentunya harus disampaikan kepada Kemenkes, tingkat akurasinya di atas 90%. Jadi artinya Ginos ini bisa dipakai sebagai alat deteksi untuk kemudian bisa mencegah terjadinya penyebaran COVID yang lebih luas.
Mudah-mudahan kalau izin edarnya bisa keluar bulan ini, bulan depan Ginos bisa dipakai atau didistribusikan secara luas. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin mohon dapat menambahkan dari Kepala BPPT terkait pertanyaan yang pertama tadi dari Antara Pak, bagaimana mewujudkan mobile BSL 2 varian bus ini ke daerah-daerah? Ya baik, jadi saya hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Saya kira sudah sangat tepat dan kita mengharapkan bahwa pemerintah daerah nanti, makanya roadshow ini kita tujukan untuk sekaligus ajang promosi kita agar pemerintah daerah dapat mengadakan mobile lab BSL 2. Tetapi yang akan menjadi ultimate ya provider untuk ini adalah sebenarnya Satgas. Jadi kalau ada armada, ada satu squadron gitu dari mobile lab BSL 2 varian bus ini oleh Satgas untuk diupayakan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, pada saat peluncuran di BNPB kemarin yang dihadiri juga oleh Pak Sesmen, mewakili Pak Menteri, Pak Ketua Satgas sudah menyatakan bahwa akan segera memesan untuk Maluku dan untuk Papua Barat, dan kita harapkan ini akan terus bergulir, akan kebutuhannya ini, dan kita harapkan bisa terrealisasi. Jadi mobile BSL 2 ini, varian bus ini, bisa kita selesaikan dalam waktu 26 hari. Ya, dari sejak kita menginisiasikan kegiatan ini. Jadi cepat dia bisa dikembangkan, dan kita sudah menguasai detail engineering desainnya hingga kepada seluruh sehingga seluruh peralatannya juga sudah bisa tersedia dengan baik. Saya kira itu tambahan saya untuk Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri, Pak Kepala, Pak Rektor, anggota Komisi 7 DPR, perwakilan dari Gubernur DIY juga atas waktunya. Sebenarnya masih banyak Pak pertanyaan dari teman-teman media, cuman waktu yang tidak mencukupi. Dengan demikian, sebelum kami akhiri, kami umumkan di depan ruangan ini ada mobile BSL 2 versi bus yang dapat Bapak Ibu lihat operasionalnya melalui TV monitor yang ada di depan bus karena di dalam sudah steril untuk pengujian spesimen. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara Bakti Inovasi Roadshow Mobile BSL 2 versi bus. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi